ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق العبد. Lima hari ini kita sudah melewati banyak hal gitu ya, dari mulai suka, duka, kebahagiaan, kesedihan dan lain sebagainya. Itu sebuah dinamika dalam kehidupan kita. Pergi ke Indralaya lewat Kertapati. Cakep. Kalau sudah jaya jangan lupa kanti. Masuk barang. Terima kasih, kita bersyukur dulu pada malam ini. Sebenarnya untuk mengisi acara, tadi ada organ tunggal yang acara inti ya kan. Tapi untuk gimmick-gimmick acara kita bukan gimmick-gimmick untuk mensyukuri nikmat Allah karena gedung PWI sudah selesai direnovasi. Kita baca Yasin dan doa bersama. Tuh. Kemudian digelarkanlah diskusi semacam refleksi tahun 2022 dan 2023 Outlook PES khususnya. Pertanyaannya berkaitan dengan tahun 2022 bahwa catatan dari saya ini nanti dikoreksi aja, bahwa tahun 2022 ini sangat berat sebenarnya tantangan PES itu. Kita melepas dari masa COVID-19 pada waktu itu, kemudian banyak sekali persoalan-persoalan dari rentetan COVID-19 tahun 2020 mulai ya, 2021, 22 itu hampir normal, dan secara kerja juga bahwa PES terpengaruh ya berkaitan dengan masa COVID-19. Dan pengaruh itu juga sebenarnya sambung menyambung terkait dengan revolusi industri, kemudian berkaitan dengan pengembangan platform-platform yang muncul ya di tengah platform media yang luar biasa, merupakan tantangan pengelola media, tantangan wartawan saat ini, yang juga saya pikir merupakan peluang bagi media atau yang perlu dicermati atau diambil oleh media itu sendiri. Itu yang catatan saya 2022. Tapi itu berkaitan dengan PES, banyak sekali muncul media online. Ya, 2022. Saya pikir dari 2021 juga banyak. Persoalannya ketika muncul media-media platform yang banyak sekali ini, seiring dengan munculnya wartawan-wartawan yang memang belum standar seperti itu. Sorry ya, wartawan yang belum standar, makanya orang lebih gampang untuk mengaku sebagai wartawan, padahal kemampuan standarisasinya belum masuk. Sehingga apa yang terjadi, banyak sekali terjadi pelanggaran kode etik, banyak sekali persoalan di desa, di kepala sekolah ya yang muncul di tahun-tahun 2022 ini. Dan saya yakin ke depan itu akan muncul lagi ya berkaitan dengan fenomena munculnya banyak media dan munculnya banyak wartawan yang memang belum standar seperti itu. Nah, artinya kan memang untuk katakanlah menyaring banyak sekali ribuan wartawan ini kan salah satunya adalah melalui uji kompetensi wartawan begitu ya Kak ya. Dan baru-baru ini sebuah prestasi kalau boleh dibilang, PWI Sumsel meraih penghargaan dari Dewan Pers sebagai penyelenggara terbanyak UKW seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong. Ini salah satunya Sumatera Selatan ya. Nah, kalau untuk uji kompetensi wartawan ini sendiri, kalau menurut dari KOK dari PWI Pusat ini bagaimana Kak sebenarnya? Ini kan jadi salah satu cara untuk menyaring begitu kan? Jadi menyambung Pak Firko tadi, memang yang namanya kompetensi itu menjadi sangat penting. Kita tahu seorang tukang batu aja ada kompetensinya. Tidak bisa seseorang menjadi tukang bangunan langsung mendirikan rumah orang mungkin dalam waktu 1 bulan rubuh. Dan itu wartawan juga harus punya kompetensi. Karena itu bagi kawan-kawan tidak ada istilah terlambat untuk ikut kompetensi. Saya tahu ada teman kita Bang Indra yang sekarang di TVRI
sudah pensiun, tapi beliau masih pengen ikut kompetensi wartawan walaupun masih muda lah, ikut yang kelas muda. Dan kompetensi itu mengarah kita menjadi wartawan profesional. Saya berharap dari dulu memang tradisi kita PWI Sumsel selalu dapat penghargaan dari PWI Pusat karena terus-menerus menyelenggarakan yang namanya uji kompetensi wartawan. Dan harus diketahui UKW pun bermula dari Piagam Palembang 2010 ketika orang-orang pers bersepakat bahwa harus ada yang namanya kompetensi perusahaan pers dan kompetensi wartawan. Karena itu terkenal sampai sekarang dan sampai nanti sampai kami ini mungkin tidak ada di sini lagi juga Piagam Palembang akan menjadi catatan sejarah. Itu aja, terima kasih. Baik, bilangnya catatan sejarah UKW itu kan menjadi perjalanan hidup gitu kan. Sebagai penghargaan tertinggi adalah penerima Preskad Number 1. Di Sumsel ini sudah ada banyak sekali yang menerima Preskad Number 1. Ada Kak Firko, ada Kak Oka, ada Pak Kurnati Abdullah sekarang jadi ketua DKP, dan baru-baru ini ada Om Anwar. Om Anwar, gimana sih rasanya dapat Preskad Number 1 nih? Ya, namanya PCNU itu Preskad Number 1 itu biasa-biasa saja. Tetapi memang persyaratannya cukup berat. Apa aja itu? Minimal 25 tahun menjadi wartawan tanpa terhenti. Nah, yang kedua punya kemampuan atau skill jurnalistik yang mumpuni. Nah, yang ketiga penulisan buku. Yang keempat tur ataupun tugas ke luar negeri. Yang keempat mengayomi para jurnalis. Yang kelima profesional dari kitanya sebagai seorang wartawan. Yang keenam punya strategi untuk mengisi kemampuan rekan-rekan kita para jurnalis. Yang ketujuh harus jadi contoh atau teladan untuk kawan-kawan para junior untuk meningkatkan prestasi khususnya di bidang jurnalistik. Dan lain-lain yang tak kalah pentingnya adalah etika. Nah, etika ini yang penting. Jadi kalau wartawan tanpa etika ya selesai. Walaupun hebatnya bagaimanapun, pintarnya bagaimanapun prestasinya, tapi etikanya kurang, ya otomatis itu penilaian dari pusat, kawan-kawan rekan-rekan pusat itu tidak akan dinilai. Oleh karena itu para kawan-kawan, marilah para junior ke depan. Sumatera Selatan berharap terus ada PCNU-nya untuk Preskad Number 1 untuk para anggota wartawan, khusus bagi anggota PWI yang ada di bumi Sriwijaya ini. Mudah-mudahan ke depan kawan-kawan yang masih junior, mereka itu banyak-banyak belajar, jangan sungkan-sungkan belajar, banyak-banyak membaca, banyak-banyak berdiskusi. Yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan, ilmu pendidikan. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Firdaus, terus terang saya secara pribadi dan sebagai anggota PWI merasa bangga ada anggota PWI yang menjadi doktor, yaitu S3, yaitu saudara kita Firdaus, dan satu lagi saudara kita Icu. Jadi di PWI Sumatera Selatan nih, khusus di PWI Sumatera Selatan sudah ada 2 doktor. Jadi untuk ke depan terus dokter-dokter baru-baru itu muncul, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu banyak-banyak belajar, jangan malu-malu bertanya, jangan sok pintar, harus tekun. Apa yang disampaikan oleh ketua tadi, harus tekun dan berupaya, dan jangan berpikir yang negatif. Kurasa itu ya sekedar saran kawan-kawan untuk meningkatkan prestasi ke depan. Semoga kedepannya
anggota kita, khususnya anggota PIWI Sumatera Selatan lebih berprestasi dan berperingkat yang terbaik. Di samping itu juga saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua PIWI masanya, yaitu rekan saya Haji Okta Priadi, bahwa banyak wartawan yang sebenarnya di Palembang, di Sumatera Selatan, hampir berapa puluh persen tahu kayak tidak memenuhi standar. Dan apa yang disampaikan oleh Ketua PIWI tadi, banyak munculnya wartawan muda yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu para kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan, banyak-banyak belajar dan jangan sungkan bertanya kepada yang memiliki kemampuan seperti Pak Haji Firdaus yang juga dokter dan sekalian ahli pers dari Sumatera Selatan, satu-satunya yang baru dilantik di wisuda Nah, jadi Pak Firdaus ini banyak ini ahli persnya ada, dokternya ada, jadi apalagi yang kurang. Yang penting bagaimana caranya ke depan PIWI Sumatera Selatan lebih berjaya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause lagi dong untuk Om Anwar. Tapi memang seperti Om Anwar tadi bilang, ya banyak sekali persyaratan untuk dapat PCNU. Tapi yang terpenting adalah attitude, begitu ya Om ya. Kalau balik lagi ke tantangan, apa yang sudah disampaikan sama Kak Firko, bahwa sepanjang 2022 ini banyak sekali. 2022 masih ada COVID, walaupun kesini-kesini akhirnya kan melandai gitu kan. Dan wartawan memang tidak bisa kerja sendirian, makanya sempat pemerintah juga ikut andil, turun tangan, memberikan setidaknya bantuan lah melalui misalnya kerjasama dengan BNPB begitu kan ya. Tapi kalau untuk platform sendiri kan nggak cuman cetak, TV, radio, kesininya kan karena perkembangan era teknologi informasi ada banyak media-media online. Bahkan sekarang sudah ada juga seperti organisasi perusahaan pers, ada banyak sekali yang juga sudah verifikasi sama Dewan Pers, salah satunya SMSI. Nah kalau bicara SMSI sendiri bisa diceritain ini awal mulanya seperti apa dan tantangannya sepanjang 2022 ini bagaimana sih Kak John? Karena kan banyak sekali kan perusahaan-perusahaan pers di naungan SMSI sendiri khususnya di Sumsel. Terima kasih. Makasih Jen. Siap, mau kasih data belanja ke Kak? Cerita dia ini tadi nelpon aku, nomornya tidak disimpan. Pas aku jenguk cewek cantik malam tahun baru. Jangan lah, nak diangkat tapi tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Kak Anwar, kenapa beliau lebih senior, baru ketua PWI, selamat gelar doktor. Bung Oka yang mewakili PWI Pusat, pakar hukum pembela wartawan. Kemudian kami ini tidak berjanji berdua nih pakai baju ini. Aku buka lemari, baju ini campak. Iya. Ayo pakai deh. Tidak sempurna, tidak sajaan. Aku tidak nyangka kalau beliau ini diajak ke sini. Jadi tidak ngerti bukan untuk. Iya. Kembar Kak, kompak jangan pakai baju SMSI. Jadi apa yang disampaikan oleh MC, yang ditanyakan oleh MC, sejarah SMSI ini ya awalnya dari banyaknya media online. Banyaknya media online, kena-kena membuat media online. Kita masuk gitu maka lemak denger. Salah satu yang jadi masalah itu obor rakyat. Waktu itu ada media dekati alamat. Nah jadilah maaf Bung Pirko, kalau PWI tidak nganggap SMSI anak dia. Waktu itu pakar-pakar PWI mikir gini, termasuk Bung Atal Depari, mana kita buat wadah media online supaya tahu alamatnya di mana kalau ada komplain. Nah terbentuklah pada waktu itu Serikat Media Siber Indonesia dengan anggota se-Indonesia.
yang punya alamat, yang punya perusahaan, yang punya struktur, punya badan hukum PT. Bergolak yang namanya organisasi. Akhirnya kami diakui oleh Dewan Pers sebagai konstituen Dewan Pers. Yang pada waktu itu anggota kami baru 1.000 se-Indonesia. Aku merasa karena aku melok niat, berkali-kali mau berkas ini Pak ke Dewan Pers, baru sampai Palembang ditelepon, hilang berkas kamu. Iya, Dewan Pers itu. Bukan sabotase tadi kan? Bukan, enggak tahu, enggak ngerti aku. Kirim lagi, hilang lagi, minta lagi. Jadi aku ini minta dengan kawan-kawan di Palembang ini untuk apa, Bos? Alangkah demennya minta berkas. Alhamdulillah dari perjuangan itu kami jadi konstituen. Yang sekarang sudah 2.000 lebih. Untuk Sumsel terakhir aku update anggota 151 anggota. Untuk Sumsel. Itu masih banyak apa yang disampaikan oleh Pak Pirko. Masih banyak kawan buat media online. Yang sekendak-kendak itu katanya tadi. Pimretnya dia, wartawannya dia. Repelnya dia, iya. Wawancara dia, ngertak-ngertak dia, ya. Balik bandar. Ya maaf ya kalau singgung. Ya kalau merasa memang ada beneri maksudnya. Iya. Kita buat PT, kita beneri. Kalau belum baca buat berita, belajar buat berita. Kalau belum UKW, ikut PWI UKW. Silakan. Tapi ini memang kendala yang aku rasa. Aku dari tahun 91 jadi wartawan di majalah Fakta Surabaya. Yang aku rasa di tahun 2022 ini kata etika lagi gitu, sama-sama wartawan, sama-sama media. Yang aku rasa, tapi maaf ya kawan-kawan, ada rasa di badan. Jadi kalau bicara wartawan, bela Pak Pirko, wartawan digebuk wong, wartawan diadu wong, silakan. Tapi aku bicara perusahaan pers yang katanya menelurkan wartawan. Aku lihat sekarang di tahun 2022 kita saling beritakan, ya lah, benar tak? Kita saling beritakan. Banyak. Sebut saja X. Ya kalau yang baru-baru viral ini Banyuasin yang diberitakan. Ketua PWI Banyuasin diberitakan. Aku marah, malam itu marah aku dengan media online. Ngapa saya ini? Ya paling tidak kita saling tegur, kita baik. Woi bos, ngapa kau cak itu? Kan macam itu kalau zaman kami dulu. Macam itu. Dah galak aku jewer kupingnya. Masih dah galak aku sepi ke, aku gebuki dia. Daripada dia naik berita viral dah keluar aku. Menurut aku tapi. Kedua, media tambah banyak, pendapatan nol. Ya aku bicara perusahaan pers ini. Rasakanlah kawan-kawan, mungkin ada kawan-kawan yang lebih baca lobby gubernur kali, baca lobby wali kota. Nah, tidak dibayar. Kota media itu baca yola-yola, nelpon kak, maafkan kak, kasih duitnya. Nah, ini mana risiko kalau kawan-kawan media cetak. Dia nyetak makin duit, ya tak? Lah mayar wartawan, lah mayar apa dia namanya itu? Layout. Pas nagih macet. Kalau media online dia aman-aman baik, tidak dibayar uang sudah. Namanya online kan? Nah ini ke 2022. Mana kita ngadepi 2023? Apa sih persoalannya? Persoalannya kalau menurut aku kawan-kawan media online tidak kompak bos. Datang si A di BCI kau 5 juta ya. Datang si B di BCI kau 3. Datang orang hebat kau 15. Hebat tak? Kita dibuat orang macam itu. Coba kawan-kawan yang di sini kalau ada punya media online, rasa ke? Dibuat orang macam itu tak? Maaf kalau aku ini tidak usah datang pasti tinjau uang karena orang takut.
tunjuk tapi 2 juta, 1 juta. Mati gitu. Anak Cuma dapat 100 iko banyak juga. Dapat 100 iko banyak juga. Iya, mas 100 juta. Nah ini persoalan. Jadi yang perlu kita pikir ke 2023 apakah ini juga? Jangan. Nah kalau udah galak berarti kita harus kompak. Kalau SMSI aku coba mau mana sih berapa senjata kami? Yang kira-kira kawan-kawan misal masuk ke Pemprov, berapa sih anggota SMSI masuk Pemprov? Berapa jatahnya? Kota macam itu, yang terjangkau dulu. Untuk kita sama-sama merasuk ke, misal ke 3 juta ya sudah 3 juta kalau 20 iko. Apa 100 iko 3 juta kalau. Ini tidak, maaf kawan-kawan. Ada ketemu ke media itu tidak Dewan Pers, tidak utama penanggung jawabnya. Kita coba. Harganya 15 juta ke pucuk. Kan ini. Nah, coba kita sama Rato. Tidak pula nak lebih-lebih, 5 juta kalau. Dulu ikut berjuang dia jawab. Hah? Yo, dia ikut berjuang. Nah, dia bikin lagi kan? Nah ini, jadi yang perlu menurut aku kita pikir ke di 2023, cak mana hidup kita? Kalau media online ini dihargai 500.000, 300.000, cak di mana itu? Aduh. Di daerah. Aduh itu. Dekat sini lah. Banyak kawan mundur, narik berkas. 300.000. Mau mana kita buat berkas yang segala macam. Sangat tidak menghargai menurut aku. Kalau kita sudah, apalagi pecah media aku, sudah faktual, penanggung jawabnya utama, ya lah, ada wartawannya, 300.000. Melawan pula. Tidak kumbe, dah kalah aku. Tidak kumbe dah. Untuk apa? Karena apa? Sangat tidak menghargai. Nah yang model ini, maaf kawan-kawan, kalau kita jasa politik kita sempat, mana lah sakit rasa. Tapi tidak, sikok nyebat, sikok ngajari, aduh kebaca. Ini bukti lapangan yang aku lihat. Tidak kompaknya gitu. Sekarang apa? Kita PWI, seluruhnya PWI. Buka kartu PWI, aku PWI, walaupun SMS aku PWI. Tapi kita udah kompak. SMSI, kau SMSI, iyo. Tapi di lewat belakang masih, nah hidup dewe. Semua macam mana? Kalau tidak macam ini, aku langsung kerjasama. Berani tak kita macam itu? Kalau tidak kamu ini, tidak ngajak si A, tidak ngajak si B, sudah. Ini tidak usah diajak supaya dapat jatahnya lebih banyak kan macam itu. Karena egoismenya masih muncul. Nah ini Ibu Jen, jadi SMS itu mencoba untuk mengajak kawan-kawan media online yang tergabung di anggota SMS ya kompak. Tak galak, cambuk, sudah. Itu kalau menurut aku. Karena apa? Memang hubungan kerjasama itu tidak bisa baik-baik dari zaman dulu. Tidak bisa baik-baik. Ini senior media. Tembak dulu baru baik-baik. Ya, tembak dulu baru baik. Itulah, terima kasih. Baik, jadi kata kuncinya adalah kompak ya. Kompak di dalam, kompak di luar. Tapi semakin ke depan, apalagi tahun 2023 itu kan tahun politik. Akan adakah disparitas nanti di antara kawan-kawan jurnalis ini sendiri? Terus peran dari Komisi Informasi, sinergitasnya dengan kawan-kawan jurnalis seperti apa, dan tantangan ke depan kalau melihat tahun politik itu bagaimana sih Mang Pat? Terima kasih untuk Saudara Jin. Jadi tantangan ke depan untuk jurnalis serta ancamannya untuk di tahun politik. Jadi kalau jurnalis itu sebenarnya bagi Komisi Informasi, jurnalis itu adalah ujung tombak penyediaan informasi untuk masyarakat. Jadi Komisi Informasi itu walaupun segmennya agak berbeda dengan pers, karena yang di sini yang diminta, kami ini
lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi. Itu apabila pemohon informasi meminta informasi ke badan publik itu tidak mendapatkan informasi atau tidak sesuai dengan yang diminta, nah penyelesaiannya sengketanya di kami. Jadi kami bertindak sebagai majelis komisioner, semacam peradilan di luar pengadilan atau biasa disebut tuh kuasi yudisial. Nah peran pers ini, pers adalah jelas pers itu ujung tombak dari penyebaran informasi di Republik ini. Nah kalau bicara untuk ancaman dan tantangan ke depan, apalagi ke depan ini kan mau pilkada, mau pileg, mau pilpres. Tentu ancaman yang pertama itu ancaman terpecah belah. Jadi pengalaman berapa kali pilkada, pileg, ini kawan-kawan ini pasti terbelah nanti. Terbelah ada yang melo, mungkin ibu pindah, mungkin untuk pilkada. Nah, itulah jelas. Ada yang melo Yuda. Mungkin ada yang melok Yuda Pratomo atau yang lah ada yang melok HNU lado wongnya di sini kan, yang ibu pindah lado di sini kan. Nah cuman kan harapan kita walaupun itu lah biasa wartawan ini kan pecah belah, kaki habis pilkada bayar lagi okay. Nah ke depan kalau boleh saran ini sebenarnya untuk kita bersama, jadi di masing-masing daerah itu kita tuh harus ada yang mendampingi itu pemerintah daerah itu dalam menyusun anggaran. Jadi salah satu kekuatan pemerintah tuh kadang ngapo ada yang bayar kecil, ada yang tidak. Karena mereka tidak menganggap penting media ini, apalagi setelah pilkada. Sebelum pilkadanya aku yakin besar galau anggarannya, tahan keluar duit pribadi yang incumbent ini kan. Nah ke depan itu jadi pengalaman aku dulu waktu habis pilkada itu dianggarkan media online itu cuman 300 juta kan. Biasanya 300 juta, ini kok mungkin dengan Pak Arno punya mati kamu gebuki uang ya kamu 300 juta. Jadi tahun depannya dirobahnya jadi naik sekitar 9 miliar untuk online kan. Kalau waktu 2017-2015 kan. Nah itu sebelum Covid Pak, pas kena Covid ngedrop lagi. Jadi artinya apa? Artinya kepala daerah maupun sekda ataupun yang TABD itu perlu didampingi juga dari media. Mungkin SMSI di daerah atau PWI di daerah itu harus punya peran juga Pak untuk menyusun anggaran itu. Karena kuncinya di anggaran itulah. Nak kita bolak-balik, nak kita katoi, kalau anggarannya udah kita acak dia nak bayar. Tapi kalau anggarannya ada dia bisa menggunakan itu. Nah mungkin kita nganggap penting wartawan ini salah satu penting untuk dijinakkan Pak Anwar ya. Ya kita ajar dulu bila perlu untuk sandiwara rame-rame kan kayak oh Pak Bung Tuna perlu dijinak jadi jinaknya apa ya anggaran itulah salah satunya. Tidak kata lain mungkin media-media cetak ini kalau anggaran sesumsel ini ditutup mungkin tutup juga Pak yang perusahaan cetak ini. Nah artinya apa? Artinya penting di situ karena ada beberapa kepala daerah mungkin Kadis Kominfo-nya kadang anggap media online ini sama. Aku nak marah Pak, pernah di Banyuasin itu dianggapnya sama, di OI juga Kadis Kominfo sama dengan ini media online. Nggak biji kamu ngomong media online, kami ini dilindungi undang-undang punya aku. Make situ siup, make izin perusahaan segala macam media online tuh dia 2 menit selesai aku buat dia kan. Nah artinya ketidaktahuan mereka itu juga perlu diedukasi. Mungkin ke depan perlu diajak diskusi atau secara sehat mungkin ngobrol-ngobrol kayak gini juga kan. Nah pentingnya untuk membuat anggaran itu karena kendalanya aku perhatikan di seluruh daerah hampir macam itu. Di Empalawang itu Pak paling besar 1 juta dia lemah amun tiap bulan di 1,5 juta kan. Setahun di 1,5 juta sih kok tulang. Karena apa? Karena udah kasih anggaran ya. Ngapa? Aku kan ngobrol dengan Kak Joci. Kamu udah nganggap penting berarti media. Cuman kan nak ngembeknya ke situ Pak. Pali itu tempori ditawarnya 1 juta juga kan. Nah akhirnya aku rubah oleh aku 3 juta per berita.